Pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, pembicaraan dengan Dr. Hewan Nanang Purus Subendro, Ketua PDHI Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Cabang Lampung, Ketua Umum Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia, dan Direktur Indo Prima Beef Penggemukan Sapi, dengan tema ancaman wabah PMK jelang Hari Raya Kurban ini semakin marak. Kita sudah berada pada sesi ketiga karena sesi 1 dan sesi 2 sudah kita lewati terkait soal tema kita ancaman wabah PMK. Pak Nanang, ini menarik ini pembicaraan kita nih tadi kan karena terkait Hari Raya Kurban juga kan, memang masyarakat atau pemirsa Tegar TV itu harus mengerti lah, terutama dari Pak Dokter Hewan Nanang kan, karena Pak Dokter Hewan ini kan lebih mengerti ilmunya. Itu gimana itu Pak Dokter Hewan? Jadi masyarakat untuk korban sapi. Ya, seperti tadi saya sampaikan bahwa untuk kurban bagi konsumen, bagi masyarakat, hasil potong dari hewan kurbannya itu aman. Gitu ya. Ini poinnya. Nah, di dalam memilih hewan kurban sebaiknya kami sangat menyarankan kalau masih belum dapat saat ini, lakukan dengan online. Sekarang teman-teman peternak sekarang menjual hewan kurbannya untuk mencegah penularan PMK, itu melarang tamu untuk masuk ke kandangnya, sehingga dalam proses penjualannya sapi difoto atau di video, ada data-datanya, umur sekian, berat sekian, nomor sekian, dijual dengan harga sekian. Jadi nanti pembeli tinggal memilih saja. Biasanya kalau pembelian dilakukan ke tempat-tempat yang sudah menjadi langganan, itu biasanya sudah bisa dilakukan seperti itu. Orang sudah percaya, oh saya kalau ngambil ternak dari tempat Pak A, sudah pasti hasilnya akan bagus. Jadi itu untuk mencegah penyebaran ya. Betul. Karena kalau dari sapi-sapi Jawa itu barangkali. Betul. Apalagi bukan hanya dari Jawa ya, tapi kalau kita khawatirkan seperti ini. Kalau si calon pembeli ini pernah datang ke kandang tanpa kita ketahui, pernah datang ke mana, ke kandang yang hewannya sudah terpapar, terus kemudian mereka setelah dari sana datang ke tempat kita tanpa kita ketahui dia dari mana, potensi untuk membawa bibit PMK itu dari kandang sebelumnya ke kandang kita. Makanya ya sebaiknya jika memungkinkan pembelian dilakukan dengan online saja. Gitu ya. Pak Dokter Hewan Nanang, ini prediksi Pak Dokter lah. Kalau misalnya seperti Pak Dokter katakan kemarin wabah PMK itu sudah tahun 1986 sampai 1986. Oh, 100 tahun. Itu dulu. Sekarang kan terjadi lagi mulai 2021 ya, April 2022, belum lama. April itu prediksi Pak Dokter Hewan Nanang ini kalau nggak ditangani cepat ini bagaimana nih Pak? Alhamdulillah pemerintah sudah cukup serius penanganannya, walaupun agak terlambat. Saya kebetulan 3 hari berturut-turut diberi kesempatan untuk ikut rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Pak Menko Marves, Pak Luhut. Oh, Pak Menko Marves langsung turun tangan. Rapatnya diikuti oleh Panglima TNI, oleh Kapolri, oleh Menteri Pertanian, oleh Menteri beberapa gubernur juga, Gubernur Jawa Timur, Gubernur Jawa Tengah yang daerahnya cukup terpapar PMK itu. Terpapar, Kepala BNPB dan beberapa asosiasi. Sangat efektif. Sangat efektif di mana langkah-langkah yang akan dilakukan cukup jelas. Tahapannya ini sampai ke yang masih di dalam proses penggodokan, kompensasi yang harus diberikan pada peternak yang ternaknya terinfeksi oleh PMK dan tidak bisa diselamatkan. Pemerintah menjanjikan akan ada kompensasi sebesar kurang lebih 10 juta, tapi mekanismenya seperti apa, terus kemudian yang melakukan verifikasi dan validasi data, bahwa benar sapi ini milik Pak A, beramatkan di ini, mati karena PMK, itu siapa yang punya kewenangan. Jadi secara teknisnya masih dalam proses pembahasan. Masih pembahasan ya. Makanya kenapa kami dari asosiasi peternak dilibatkan, karena supaya
memberikan gambaran yang konkret situasi lapangannya seperti ini. Jadi itu yang sangat ditunggu-tunggu oleh para peternak. Pemerintah segera memberikan semacam petunjuk ini loh yang harus dilakukan, sehingga peternak yang sapinya misalnya sudah mati terdahulu jangan sampai ini tidak tercover oleh kompensasi yang diberikan oleh karena kalau bagi peternak, terutama peternakan rakyat, kalau sapinya terpapar terus nggak bisa mati, diselamatkan, ya rugi luar biasa. Karena kita harus ingat bahwa 62% iya Pak, sapi yang ada di Indonesia itu dimiliki oleh peternak dengan kepemilikan hanya 1, 2, 3 ekor. Iya. Artinya sekitar 4 jutaan peternak. Iya. Ya, Betul, iya. yang itu skalanya kecil sekali, yang merupakan rojokoyo, yang merupakan harta simpanannya para peternak rakyat ini, kalau sampai terpapar dan tidak bisa diselamatkan, kebayang. Banyak sekali beredar video ibu-ibu yang menangisi harta satu-satunya ternak yang rencananya akan digunakan untuk biaya sekolah anaknya. Sedih sekali kalau melihat itu. Itu tadi Pak Nanang bicara soal pemerintah pusat. Ya. Kalau pemerintah Lampung sendiri, Provinsi Lampung itu APBD-nya terkait soal kan ternak di Lampung ini gimana? Soal PMK-nya sendiri. Jadi gini, penanganan PMK di daerah juga mengacu apa yang diputuskan di pusat. Pemerintah pusat, Pemerintah daerah juga tentu tidak bisa menurunkan anggaran dengan pertimbangan di daerahnya saja, tapi perlu ada petunjuk, perlu ada payung hukum yang membuat misalnya harus mengeluarkan APBD itu jelas. Jadi jangan sampai untuk membantu peternak rakyat. Tetapi dari beberapa kali pertemuan dengan yang dipimpin Pak Menko sudah ada titik terang bahwa ini sudah ada satgasnya yang dikepalai oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana. Terus kemudian dana yang akan digunakan dana PEN, penyelamatan ekonomi negara, yang dengan menggunakan klausul dalam situasi tertentu itu sudah bisa membuat anggaran juga bisa dicarikan. Jadi dengan situasi kedaruratan, hal yang tadinya ribet bisa disederhanakan. Kalau di Lampung sendiri koordinasi kita sangat bagus. Kabupaten kota kita ini. Ya, jadi kita selalu melakukan komunikasi dengan provinsi. Saya dengan kepala dinas juga sering komunikasi untuk mensikapi, juga mengikuti perkembangan. Kebetulan saya sering diundang rapat di pusat, saya hasilnya seperti apa saya sampaikan untuk provinsi Lampung, sehingga kita juga bisa mengikuti, kita ambil kebijakan yang diputuskan oleh pusat, kita juga bisa mengikuti. Yang saya dengar ini solusinya salah satunya adalah vaksin itu. Ya, mungkin ada solusi lain. Gimana itu Pak? Jadi gini, seperti tadi saya sampaikan bahwa solusinya ada 3. Yang pertama itu stamping out atau pemusnahan sapi atau ternak yang sudah terpapar. Yang kedua dengan pengendalian lalu lintas ternak. Yang ketiga vaksinasi. Kalau yang kedua ini, yang 2 di depan ini sudah nggak memungkinkan, maka vaksinasi menjadi andalan terakhirnya. Jadi gambaran saya adalah seperti ini. Vaksin harus dilakukan sesegera mungkin dengan jenis vaksin yang sesuai. Gitu. Karena vaksin PMK ini tidak bisa memberikan kekebalan silang. Ada 7 tipe PMK yang menyerang di dunia ini, yang sudah diidentifikasi, dan ada 1 yang menyerang di Indonesia. Nah, kalau kita mau memvaksinasi mesti sama dengan kalau misalnya yang menyerang di Indonesia tipe O, terus kita berikan vaksin yang untuk tipe A, nggak cocok, nggak memberikan kekebalan. Makanya ini dan ini sudah serotipnya sudah ketemu, vaksinnya juga sudah yang comply juga sudah diidentifikasi, sudah match, kemarin didatangkan. Nah, kita pengennya itu segera mungkin. Rencananya vaksinasi ini Juli atau? Enggak, ini sudah berjalan. Di Lampung kalau saya tidak salah dapat 37.000 dosis atau berapa.
sangat jauh dari memadai. Kalau kita hitung kan 37 dosis itu mungkin hanya sekitar berapa Berapa mungkin, persen gitu ya? Iya, 5% dari yang semestinya kita ini kan, dan kita mendorong, kita meminta untuk sesegera mungkin kan. Terutama untuk vaksin yang belum terpapar ya. Betul. Justru itu. Sapi yang Justru belum nanti seperti ini, Indonesia dalam beberapa waktu ke depan akan sapi yang sehat semuanya tervaksinasi. Oke. Iya. Sapi yang sudah terpapar sebelumnya ini kan harus dieliminir, harus kita lakukan pemotongan bersyarat dan bertahap. Nah ini sehingga di tahun kesekian nanti yang ada tinggal sapi-sapi yang benar-benar murni terbebas dari virus PMK. Nah ini yang setelah melalui proses uji berapa kali dinyatakan bebas, nggak ada virus lagi, baru kita bisa mendeklar kita kembali bebas dari virus PMK. Mudah-mudahan nggak sampai 100 tahun seperti yang kemarin ya. Saya berkeyakinan akan jauh lebih cepat. Di Jepang nggak sampai, hanya hitungan bulan selesai. Cuma di Jepang, di Inggris bisa hitung bulan. Karena apa? Mereka kan peternakannya besar dan ngumpul. Iya. Kemudian dimusnahkan, pemerintah mengganti rugi. Di Inggris itu kalau saya nggak salah hampir 38 triliunan digunakan untuk memberikan kompensasi kepada peternaknya. Di kita belum tahu, tetapi kita mungkin mengambil langkah penyelesaiannya melalui jalur yang tidak seperti itu, tetapi vaksinasi diiringi dengan penyelesaian terhadap ternak yang sudah terpapar ini. Iya, mudah-mudahan penyelesaiannya lebih cepat lah ya dari kemarin. Karena kalau lambat itu tingkat kerugian peternak makin dalam, ya, biaya untuk pengendaliannya lebih tinggi. Nah, makanya mudah-mudahan dengan semuanya sekarang sudah menyadari, pemerintah daerah sampai pusat sudah menyadari bagaimana keseriusan, bagaimana keganasan si virus ini. Jadi yang kami dari PPSKI dari awal sudah kami sampai turun ke jalan untuk memohon kepada pemerintah mendapatkan perhatian serius, mendapatkan penanganan PMK ini seserius pemerintah menangani COVID. Dan alhamdulillah sekarang ketua Satgasnya juga ketua Satgas COVID juga. Jadi menggunakan jalur COVID sehingga pengalaman kemarin itu banyak sekali membantu dalam proses penyelesaian penanggulangan PMK ini. Sekarang ini. Jadi agak aneh, memang ketua Satgasnya kok kepala BNPB, bukan Menteri Pertanian. Karena pengalamannya itu ya. Karena butuh penanganan COVID. Hanya memang pemerintah kan di dalam proses identifikasi, pendataan sapi yang terpapar, sapi yang sakit, sapi yang ini akan melibatkan Babinsa dan Babin Kamtibmas. Ini niat yang bagus sekali, tetapi mohon maaf harus dibekali para petugas lapangan ini sehingga jangan sampai ketika mendata ternak datang ke kandang-kandang ini tanpa disadari menjadi distributor virus. Dan niatnya baik, tetapi cara mengerjakan tidak pas. Ini yang kita mohon dari awal harus ada. Kalau saya menyarankan, karena sekarang sudah era teknologi, semua peternak juga punya HP, bisa ditanya sapimu berapa, ya? Kondisinya gimana? Online Jadi kalaupun berkunjung sekali aja untuk semacam sampling, benar nggak konfirmasi antara yang disampaikan via telepon maupun yang ada di kandangnya. Jangan bahkan jadi penyebar virus itu ya. Karena virus bisa nempel di baju, bisa nempel di sepatu, bisa di celana. Dan ketika datang, kalau virus kelihatan kita bisa keluarkan ini kelihatan. Betul. Ya Pak Dr. Hewan Nanang ini menarik ini. Tapi memang peran Pak Dr. Hewan Nanang ini harus cukup tinggi nih saat-saat PMK ini, sumbangsih pemikirannya dan sebagainya. Iya. Untuk itu makanya saya ini selama mungkin 2 minggu terakhir saya warawiri ke Jakarta 2 hari sekali untuk diundang rapat untuk memberikan masukan karena
pemerintah juga membutuhkan semacam second opinion, bukan hanya kondisi di lapangan itu Ya. sendiri kan. Mungkin agak beda antara yang dilaporkan oleh kepala dinas peternakan Ya. masing-masing daerah dengan informasi dari kami di lapangan. Oke. Nah ini bukan untuk saling menyalahkan, tidak, tapi saling Memberi nanti akan masukan. saling komplimen, akan melengkapi sehingga kebijakan yang diambil juga membumi lah. Ya, bisa menyelesaikan masalah Harapannya secepatnya. seperti itu. Ya, Ya. Pak Dr. Hewan Nanang, kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya. Ya, pemirsa Tegar TV, dimanapun Anda berada, pembicaraan dengan Dr. Hewan Nanang, Ketua Umum Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia tentang penyakit wabah PMK yang ada di Indonesia jelang Hari Raya Kurban. Kita akan lanjutkan pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Tegar TV.